bersama kami. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui live streaming YouTube CNN Indonesia. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, nanti akan dijawab oleh narasumber yang sudah hadir bersama kami. Kita akan lanjutkan, sekali lagi saya mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita ingin diskusi yang mencerahkan begitu. Dan kita ingin agar penonton juga mendapatkan pesan yang positif. Saya ingatkan sekali lagi. Saya ke Anda sekarang, Mas Hasibullah. Terima kasih Mbak Elvira. Saya menyaksikan perdebatan di forum ini menjadi teringat kepada kenapa pentingnya yang selalu saya sebut sikap kebangsaan dalam menghadapi persoalan Palestina Israel. Anda lihat pernyataan saya dari dulu sampai sekarang saya konsisten, tolong dekati dan pahami persoalan Palestina Israel dari perspektif kebangsaan. Jangan bawa embel-embel golongan ataupun agama. Baik agamanya di Palestina maupun agamanya yang di Israel. Karena ini betul-betul sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan konteksnya. Konteks di Palestina adalah konteks tanah, konteks penjajahan. Di mana agama-agama minimal yang tiga ini sama-sama menjadi kebrutalan daripada konflik yang terjadi. Kalaupun saya sekarang sering bersuara keras mengkritik katakanlah Netanyahu, bukan karena saya pro atau anti terhadap agama-agama tertentu, tapi fokus kepada kebijakan yang dilakukan oleh penguasa Perdana Menteri namanya Netanyahu. Jadi kita harus clear kalau dalam menggunakan perspektif kebangsaan adalah yaitu soal kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jangan dibawa-bawa dalam sentimen ini agama A, ini agama B. Sekali lagi konteksnya di sana kita lihat bareng-bareng. Banyak juga teman-teman Kristen yang jadi korban. Bahkan banyak juga orang Yahudi yang mendemo apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Jadi ini satu yang harus dipegang bersama-sama. Kenapa menurut saya kita menjadi panas tadi? Karena kita lengser dari sikap yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa yang hebat sekali ini. Pegangan kita sebagai anak bangsa, yaitu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Itu satu yang menurut saya sangat penting ya disampaikan. Yang kedua, saya memahami perdebatan tadi. Sekali lagi mestinya kita berpihak kepada kalau yang sekarang selalu saya sampaikan di banyak tempat juga dan banyak sumber lain mengatakan yang disebut sebagai solusi dua negara. Bahwa kita ingin dua bangsa ini sama-sama akur sebagaimana sejarah dahulunya mereka masing-masing. Ada Israel yang berdiri damai di samping Palestina yang merdeka. Tapi agar itu diakui maka butuh pengakuan kemerdekaan daripada Palestina itu. Nah oleh karena itu yang ketiga catatan saya tadi disampaikan Mbak Monik ini dalam perdebatan mungkin seakan-akan itu enak gitu ya. Tapi sebenarnya juga bisa memancing. Misalkan tadi, tapi saya bersyukur di akhir Mbak Monik kembali kepada pikiran yang menurut saya benar. Bahwa soal Gaza adalah soal warga Gaza. Bukan soal kita punya usulan gimana diakui oleh Uni Emirat Arab, oleh Mesir. Ini soal tanahnya warga Gaza. Biarlah warga Gaza yang berkuasa dan berdaulat. Juga bukan domainnya Netanyahu. Apa urusan Netanyahu? Dia ingin Gaza dikuasai oleh bukan Hamas. Dia bukan siapa-siapa. Itu namanya jalur pikiran demokratis yang lurus. Kalau boleh kita ngusulin dengan demokrasi yang bengkok, boleh nggak kita ngusulin Netanyahu ganti deh dengan yang lebih adem? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kita menghormati kedaulatan negara masing-masing. Itu namanya lurus pikiran, tegak lurus dengan demokrasi. Ya. Kalau kemudian masing-masing orang boleh ngusulin, oh warga Gaza dikuasai oleh, di mana prinsip demokrasi kita? Kita lagi-lagi ingin menjadi sebuah bangsa yang katanya lebih beradab, salah satunya adalah soal demokrasi. Yang ketiga tadi disampaikan oleh Mbak Monik juga, ini forum penting menurut saya untuk mengklirkan soal tuduhan-tuduhan terorisme. Menurut saya bacaan saya begini, sekarang ini soal terorisme terhadap Hamas atau bahkan kepada Israel itu terjadi. Dua pihak ini sama-sama dituduh oleh masing-masing sebagai teroris. Kenapa? Karena basis terorisme dilakukan dari stereotip. Orang-orang Israel menuduh Hamas sebagai teroris. Tapi Anda jangan lupa orang-orang Arab menuduh Israel sebagai state terorisme. Nah oleh karena itu lagi-lagi coba kita belajar dari keadaban kita yang mulai meningkat. Orang Arab yang mana Pak?
Orang Eropa Bang Mas. Orang Arab yang Eropa mana? Yang menuduh Israel teroris itu orang Arab yang mana? Anda hidup di negara-negara Arab itu agak lebih lama ya, di warganya Anda dengarkan itu. Biar Anda tahu bagaimana suaranya ya tentang state terorisme. Bahkan di Eropa sudah banyak itu tuh spanduk-spanduk. Itu lagi teroris itu Eropa bahasa loh, Arabnya sudah disebut banyak. sebagai irhabud daulah. Karena itu saya ingin sampaikan belajar dari yang sudah di Indonesia sudah meningkat. Apa? Terorisme itu jangan jadikan stereotip, tapi by law. Itulah Indonesia hari ini yang tadi kita bicara. Terorisme di Indonesia sekarang sudah by law, Undang-Undang 2018. Jadi orang tidak bisa seenaknya karena jenggotnya sekian meter. Ada ya yang 1 meter, nggak ada Bib ya. Jadi berarti berlebihan. Jadi jenggotnya mungkin lebih sedikit, nggak bisa kita begitu. Terorisme itu adalah sikap yang sudah ada hukumnya. PBB sudah punya hukum, bahkan Indonesia sudah punya hukum. Jadi kalau kita mau mengatakan satu kelompok itu adalah teroris atau bukan, pilih rujukannya yang kuat. Kalau kita Indonesia, bagaimana hukum kita mengatur? Itu yang menurut saya akan membuat kita ini lebih sehat, lebih clear dalam perdebatan-perdebatan seperti ini. Oke, Mbak Monik ingin Ya, saya tanggapi gini. Dalam deklarasi New York baru-baru ini, Indonesia turut serta bersama dengan negara-negara Liga Arab, 22 negara Arab, menyatakan Hamas harus menyerahkan senjata, meletakkan senjata. Organisasi mana yang punya senjata kalau bukan teroris? Ini Palestina, 2 kekuatan. Satu Fatah memerintah di Yudea dan Samaria atau disebut oleh dunia sebagai tepi barat. Gaza diperintahnya oleh Hamas. Tapi Hamas punya tentara, punya sayap militer yang juga dilatih oleh Iran. Sehingga akhirnya 22 negara Arab meminta, termasuk Indonesia, meminta Hamas meletakkan senjata. Ini sebuah kabar baik bagi negara kita. Akhirnya Indonesia sadar bahwa Indonesia tidak bisa terus-menerus melihat kekerasan yang dilakukan oleh Hamas. Indonesia tidak berhubungan dengan Hamas. Indonesia hanya berhubungan dengan Fatah. Jadi sayang waktunya kalau kita mau fokus pada kalau kita mau fokus pada solusi atas Gaza, maka kita harus sejalan juga dengan pemerintah Indonesia. Jangan bikin narasi-narasi yang berbeda dengan kebijakan pemerintah kita. Pemerintah kita udah suruh Hamas meletakkan senjata. Kita jangan mendukung Hamas. Oke, Mas Hussein, kita kasih kesempatan. Ini mumpung saya di televisi, saya ingin edukasi adik-adik semua ya. Ingat 1962, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah mengatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itu Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Ya, dan kita sampai saat ini konsisten. Jadi kalau nanti adik-adik di rumah, Gen Z apapun itu ya, mendengar nenek-nenek celoteh mendukung Israel dan mengkhianati prinsip Bung Karno, jadi kalian bisa dengan mudah ya melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang normal, mana yang error. Yang kedua, sebelum kita lebih lanjut, ya biar kita ini bisa menspesifikasi sebetulnya siapa yang pantas didengar, siapa yang tidak pantas, biar para pemirsa ini nggak salah ya. Saya akan buat survei di sini langsung sekarang nih ya, survei. Semua tolong ikut survei saya ya. Yang meyakini bahwa Netanyahu penjahat perang dan Israel itu menggenosida, coba angkat tangan semuanya. Sekali lagi, yang meyakini bahwa Israel itu menggenosida angkat tangan. Kita mau lihat mana yang psikopat, mana yang bukan. Nah ya, coba dilihat oleh kameramen. Lihat siapa yang angkat tangan, lihat siapa yang angkat tangan, siapa yang enggak. Yang angkat tangan itu normal, mengakui ini genosida. Yang psikopat nggak akan angkat tangan. Jadi dari sini ya kita bisa menyimpulkan ya siapa yang psikopat, siapa yang tidak. Maka kita bisa mengambil data dari sumber yang normal. Jangan kita mendengar kata-kata dari psikopat. Itu bahaya buat adik-adik di rumah, buat keluarga kita di rumah. Itu aja dari saya. Oke, poinnya apa kemudian dengan upaya yang dilakukan sebaiknya saat ini pemerintah, yang tengah terjadi di Gaza? Sebaiknya pemerintah fokus aja. Hari ini ada krisis kelaparan. Ya, ratusan anak Gaza meninggal bukan karena kelaparan, tapi kelaparan. Tidak ada krisis makanan di Gaza. Yang ada 22.000 kontainer logistik ditahan oleh Israel, tidak boleh masuk ke Gaza. Ada blokade di sana? Ya, jadi logistik itu 20.000 kontainer, itu banyak sekali itu. Itu hanya berjarak beberapa meter dari perut anak-anak Gaza yang kelaparan. Dan itu ditahan oleh Israel, tidak boleh masuk. Ini apa yang, kenapa kita diam seperti ini?
bukannya kita sekarang membahas masalah evakuasi, ini lebih urgent dibahas bagaimana kita membuka perbatasan, lalu kita memasukkan barang-barang bantuan. Nanti akan ada yang nuduh, wah karena itu yang menutup Mesir atau yang menutup apa dengan negara lain, dia nggak paham geopolitik itu, dia nggak paham apa yang terjadi di sana. Ada juga yang nuduh karena bantuannya diambil oleh Hamas, nggak ada bukti sama sekali. Yang ada, jadi gini, saya akan kasih kabar yang mungkin nggak pernah didengar oleh kalian semua di media-media mana. Ya, Israel itu tidak hanya melaparkan, dia kasih akses satu hari itu 40-50 kontainer ya, yang harusnya minimal 2.000 kontainer per hari harusnya ya. 2,4 juta warga Gaza yang kelaparan dikasih 40 kontainer. Chaos kan? Ketika warga Gaza berusaha membentuk satu unit keamanan agar tidak chaos, apa yang terjadi? Dibom unitnya. Israel nggak mau ada unit keamanan yang mengkoordinasikan bantuan. Mereka ingin melihat orang Gaza ini rebutan, kemudian kemudian disorot oleh kamera. Seperti itu. Ini semua Yayasan Kemanusiaan Gaza dan ini semua pemimpinnya seorang pendeta. Ini semua adalah Yayasan Kemanusiaan fakta. Gaza yang tadi Ada Mas Hussein seorang- bilang itu seorang ada pendeta. Baik, Mbak Monik, tunggu Namanya sebentar. pendeta Johnny Ya, Baik, saya ada akan kasih seorang- kesempatan Ada sebentar. seorang mantan tentara Amerika, itu viral tuh videonya tuh. Dia keluar dari Gaza, dia sempat ikut GHF itu, Gaza Humanitarian Foundation itu ya. Dia cerita anak kecil namanya Amir. Anak kecil Amir dikasih dia didatangi oleh anak kecil itu kan, kemudian dipegang tangannya, thank you sir, kemudian dipegang mukanya. Tersentuhlah orang Amerika ini, tentara Amerika. Enggak lama, belum dia mendapatkan bantuan, ditembak oleh IDF. Dan itu semua terekspos oleh dunia. Enggak ada yang bisa menafikan itu semua. Jadi sekali lagi, di seluruh ruangan ini normal, hanya ada satu psikopat yang meyakini bahwa ini bukan genosida. Tolong fokus. Bantuan kemanusiaan itu yang sekarang menjadi hal yang penting begitu dibandingkan misalnya ada niatan pemerintah untuk pemindahan ke Pulau Galang. Prof, sepakat itu? Ya, saya sepakat. Coba kita lihat ya, negara-negara di Eropa. Sekarang mereka mengirim pesawat-pesawat udara untuk mendrop makanan-makanan. Hari ini kita juga sudah mengirimkan bantuan ini. Iya, di ini nggak ada kan serangan kan? Satu. Yang kedua, coba bayangkan Bapak Menteri Pertahanan ketika dijabat oleh Pak Prabowo, ya sekarang presiden, beliau menggelar rumah sakit yang bisa membantu mereka-mereka yang terluka di situ, ya kan? Nah, ini kalau sekarang kenapa pemerintah buat Pulau Galang? Ini yang salah bukan Bapak Presiden. Bapak Presiden tidak boleh salah. Yang salah adalah para pembisik-pembisik Bapak Presiden. Ya, ini yang harusnya Bapak Presiden mendengar. Jangan sampai legitimasi Bapak Presiden sebagai presiden yang dielu-elukan oleh masyarakat Indonesia jatuh gara-gara para pembisik-pembisik yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi, kalau saya cerita ya, mengenai keinginan pengosongan itu sejak dilakukan pada waktu 7 Oktober. Pada waktu Israel diserang oleh Hamas secara mengejutkan, itu yang selalu digunakan bahwa kita akan melakukan serangan balasan. Tapi kan ini sudah tidak proporsional. Coba bayangkan, 70.000 rakyat di Palestina, laki-laki, perempuan, anak. Kenapa anak diserang? Karena suatu hari mereka bisa jadi Hamas. Kenapa perempuan diserang? Karena suatu hari perempuan-perempuan ini bisa melahirkan anak-anak yang menjadi pejuang Hamas. Atau paling tidak mereka akan mempertahankan kemerdekaan mereka. Nah oleh karena itu Steve Witkoff mengatakan 2 juta akan dikeluarkan dari Palestina. Dan pada waktu itu masyarakat kita banyak yang senang. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya katakan jangan lupa ya, ini masalah bukan masalah agama dan lain sebagainya. Masalah tanah. Coba nih kita sebentar lagi 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan kita. Lagu kebangsaan kita. Bicara apa? Tanah airku. Tanah airku. Dan tanah airku. Baru bangsaku, baru negeriku. Tanah air itu sangat penting. Sakral. Sakral. Ya. Ini yang diambil oleh pihak Israel. Nah, Israel mampu mengendalikan tepi barat. Sekarang Gaza mau ditepi baratkan oleh pihak Israel. Supaya apa? Supaya tidak jadi momok serangan-serangan rudal itu dari Gaza. Kan seperti itu.
Ini Lalu keliru kemudian nih, yang Pak berikutnya Profesor, adalah keliru nih. pada waktu baru-baru ini Presiden Trump mengundang Netanyahu, di situ ada pembicaraan, silakan dilihat dari YouTube. Siapa Netanyahu mengatakan, Presiden Trump kita sekarang dibantu oleh negara-negara yang mau menampung rakyat Gaza. Coba kayak gitu. Bahkan beberapa waktu yang Datanya lalu salah tadi, Pak Netanyahu Prof. mengatakan apa? Tahu nggak katanya? Gaza itu kayak open prison, penjara terbuka. Nah, kalau penjara terbuka, orang kan di penjara nggak suka. Nah, sehingga Netanyahu mengatakan pilihan rakyat Gaza untuk tetap di situ dengan kelaparan dan sebagainya diserang, atau silakan keluar. Oke. Ini kan ujung-ujungnya apa? Mereka harus dikeluarkan dari Gaza. Ini yang saya mohon maaf sekali, saya tidak setuju dengan kebijakan yang dikatakan oleh pemerintah. Saya nggak tahu nih siapa pembisiknya. Oke, baik. Tadi Tadi ingin dibantah ada- oleh Mbak Monik, ada tapi kita data harus jeda. yang Mbak salah. Monik, tunggu sebentar. Kita harus jeda, mohon maaf. Kami akan kembali saat Oke. lagi, tetap di Head to Head with Elvira.